Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 1 SD Aba 02 Jember? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama Bu Guru. Sebelum kita ke pelajaran, silahkan semuanya disiapkan dulu buku Diknasnya ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran dan menerima penjelasan materi dari Bu Guru, kita harus berdoa terlebih dahulu. Semua sikap berdoa yang baik. Istiqdadan, ad-doa qabla ta'allun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak kita memasuki ayo berlatih. Di sini Bu Guru bacakan dulu ya. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Jadi anak-anak saat membaca maupun menulis ataupun saat belajar, ada baiknya untuk menjaga jarak mata dengan bacaan ya. Jadi jangan terlalu dekat, jarak mata dan buku jangan terlalu dekat. Kenapa Bu kalau terlalu dekat? Karena akan mengakibatkan mata sakit ya. Jadi kita harus membiasakan untuk menjaga jarak mata dan bacaan saat membaca dengan baik, sesuai dengan postur yang sudah ada di buku Diknas ya. Selanjutnya anak-anak silakan perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Jadi dilihat anak-anak di situ ada beberapa gambar posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Kita lihat ya gambar yang pertama ini. Pada gambar yang pertama dilihat ya, itu ada seorang anak sedang membaca atau menulis, tapi dagunya ditempelkan di meja. Itu tidak tepat ya anak-anak ya. Jadi posisi seperti itu sangat tidak baik untuk kesehatan tulang dan kepala kita. Selanjutnya untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu tidak benar juga ya, ketika membaca tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi badannya harus tegap. Nah untuk gambar yang keempat, baik gambar yang keempat dilihat. Di situ ada gambar Udin sedang membaca buku. Nah ini merupakan gambar yang sangat tepat anak-anak. Kenapa Bu sangat tepat? Karena postur tubuhnya dengan jarak mata dan bacaan itu sudah benar. Jadi kita centang ya. Kita centang sebentar. Kita centang. Baik. Nah, untuk yang gambar sebelahnya di sana ada gambar Siti. Siti sedang duduk. Posisi duduk yang tepat seperti Siti ya anak-anak, dilihat itu tulangnya tidak membengkok kemana-mana, jadi secara tegap seperti itu. Ini gambar yang benar. Selanjutnya di sini ada posisi menulis ya, memegang pensil juga. Yang mana yang benar? Jadi untuk gambar yang laki-laki ini benar ya. Untuk yang perempuan juga benar. Jadi seperti itu. Sekarang kita mengamati bersama-sama ya anak-anak. Di sini dilihat ada cerita dengan ilustrasi hewan apa ini? Ada kancil dan buaya. Bu Guru bacakan dulu ya. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Jadi bisa dilihat ya anak-anak ya. Di situ kalau misalnya kalian menemui sebuah cerita lalu ada gambarnya, itu disebut gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu manfaatnya adalah untuk menjelaskan sebuah cerita yang kita baca. Jadi kalau hanya tulisan kan tidak jelas. Jadi diberi gambar, begitu ya.
Seperti ini contohnya. Ya, jadi ini tuh merupakan gambar ilustrasi. Dilihat seperti itu ya. Di sini Bu Guru ceritakan dulu gambar yang pertama. Tiba-tiba kancil kaget di hadapan ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian, ayo berbaris dengan rapi. Kancil berkata kepada buaya. Lalu buaya pun mulai berbaris itu anak-anak, dilihat itu gambarnya ya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Jadi kancilnya sangat cerdik ya. Untuk menyeberang sungai itu dia meminta buayanya untuk berjajar terus sehingga dia bisa menyeberang melewati punggung-punggung buayanya gitu. Selanjutnya anak-anak di sini Ibu akan membacakan ya tentang buku harianku. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian anak-anak? Jadi buku harian itu isinya bisa tentang kegiatan sehari-hari ya. Misalnya, hari ini aku bermain dengan temanku. Aku bermain dari pukul 8 pagi sampai 9 pagi seperti itu. Aku bermain boneka, bisa seperti itu ya. Atau aku bermain sepak bola, boleh. Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu dan tulis kegiatanmu dalam buku harian. Baik anak-anak, di sini sekarang kita harus membaca bersama-sama ya. Anak-anak yang di rumah semuanya mengikuti Bu Guru. Ayo membaca, bacalah dengan suara nyaring, lakukanlah berulang-ulang. Buku, judul, gambar, sampul, lembar, penulis, halaman. Baik anak-anak, kalian semuanya bisa mempraktekannya di rumah ya. Kalian bisa mengulang-ulang bacaan ini secara nyaring. Boleh dengan ayah bundanya di rumah. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Jadi begitu anak-anak, buku itu merupakan sumber ilmu. Ketika kita membaca sebuah buku, boleh buku apapun. Boleh buku bacaan, boleh buku cerita, boleh koran. Itu adalah jendela dunia ya. Jadi manfaatnya itu ketika kita membaca buku itu ilmu kita akan bertambah, wawasan kita juga akan bertambah. Jadi kalau di rumah ketika mungkin sedang santai, boleh ya membaca buku bacaan, boleh membaca buku cerita, dongeng, boleh. Selanjutnya di Ayo Mengamati. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Baiklah anak-anak, di sini kita lihat ada 4 gambar ya. Di sini kita akan mengurutkan bersama-sama dengan Bu Guru. Dilihat di situ ada 1, 2, 3, 4 gambar yang pertama kali. Yaitu yang mana? Yang mana gambar yang pertama? Gambar yang pertama adalah yang ini. Jadi kita tulis ya, ini gambar 1. Gambar yang kedua yaitu ketika Udin setelah membaca didatangi oleh temannya Edo. 2. Setelah itu gambar yang ketiga yang mana? Ketika didatangi oleh Edo, lalu Udin dan Edo pun bermain sepeda bersama-sama. 3. Dan gambar yang terakhir yaitu setelah bermain bersama-sama dengan puas, Edo dan Udin berpamitan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi ini yang gambar keempat, begitu. Betul ya. Selanjutnya yaitu ayo berlatih. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Coba dilihat itu anak-anak di sana. Di sana itu yang warna kuning, di situ adalah buku tulis. Setelah itu yang di tengah itu ada buku cerita dan yang di sampingnya itu ada buku pelajaran. Jadi polanya seperti itu ya. Kita lihat yang di sebelah kanan. Di sebelah sini. Di sebelah sini. Ini merupakan pola. Jadi pola pertama itu ada yang di sebelah sini. Ini bukunya Benny. Tersusunnya seperti itu. Setelah ada buku tulis,
buku cerita dan buku pelajaran, lalu disusun menjadi pola-pola seperti itu. Nanti bisa diamati sendiri ya di rumahnya masing-masing dengan menyimak buku yang sudah kalian pegang sendiri-sendiri. Selanjutnya anak-anak di sini adalah ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah kata ya anak-anak yang tersusun dari beberapa suku kata. Bu, apa itu suku kata, Bu? Ada yang tidak tahu apa itu suku kata? Jadi Bu Guru jelaskan dulu ya. Suku kata adalah ini, huruf yang tersusun antar dua huruf. Seperti ini misalnya. Bu dan ku. Bu ini satu suku kata. Ku juga satu suku kata. Bu dan ku berarti berapa suku kata anak-anak? Iya betul, 2 suku kata. Selanjutnya yang ba dan bu. Berapa suku kata? Iya sama. Ini adalah 2 suku kata. Selanjutnya ada kata sekolah. Ada se, lalu ko, dan lah. Ada berapa suku kata anak-anak? Ada 3 suku kata, betul ya. Selanjutnya yang bawahnya yaitu sebelah. Sebelah sama juga ya, sebelah ini ada 3 suku kata. Lanjut lagi di bawahnya ada pelajaran. Pelajaran. Ada berapa suku kata? Iya betul, ada 4 suku kata. Begitupun yang di bawahnya ya ada pelataran. Itu ada 4 suku kata. Pinter. Jadi kalian harus mengerti setiap kata itu ada berapa suku kata. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru ada cerita anak-anak. Akan Bu Guru bacakan dulu ya. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Dilihat itu dulu. Di sana ada cerita dengan disertai gambar ilustrasi. Gambarnya yaitu kelinci yang membaca sebuah buku ya. Bu Guru bacakan dulu ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa yang menjadi guru di hutan? Yaitu burung hantu, betul ya. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Siapa anak-anak? Setelah kalian membaca teksnya ini, yang tidak mau belajar membaca adalah si putih kelinci ya. Mengapa si putih tersesat? Mengapa? Karena si putih kelinci tidak mau belajar membaca. Jadi dia tidak dapat membaca petunjuk arah saat ia tersesat di hutan. Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Nah, jadi kalau anak-anak tidak ingin seperti si putih kelinci yang tersesat di jalan dan tidak bisa membaca petunjuk arah, dari sekarang harus dibiasakan untuk membaca ya anak-anak ya. Kalau tidak ada yang dimengerti bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Nah, selanjutnya lingkari pola yang kalian temukan. Dilihat ya di situ. Di situ ada gambar bola. Dilihat di sini ada bolanya, ukurannya macam-macam. Ada bola yang kecil, bola berukuran sedang, dan bola berukuran besar. Setelah bola berukuran besar, yang ini, selanjutnya di sampingnya ada bola berukuran kecil. Ada yang sedang dan yang besar. Seperti itu terus ya. Sekarang kita lihat untuk yang gambar tabung. Di situ ada tabung berwarna biru, di sebelahnya ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna kuning. Di sebelahnya lagi ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna kuning. Jadi terus seperti itu urutannya ya, itu namanya berpola anak-anak. Lalu selanjutnya yaitu gambar buku dan pensil. Dilihat ada gambar buku, di sebelahnya ada gambar pensil. Di sebelah pensil ada gambar buku lagi. Dan di sebelah gambar buku ada gambar pensil lagi, begitu seterusnya. Begitu ya, jadi di sini gambar pola itu ada macam-macam ya, ada yang bolanya itu ada bentuknya kecil, sedang, dan besar. Lalu ada bentuk tabung dengan berbeda warna. Lalu ada buku dan pensil seperti itu.
Baik, itu tadi anak-anak penjelasan tentang materi tema 2, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 hari ini. Nah, jangan lupa ya, hari ini tematik ada tugas mengerjakan buku Yudhistira 1B yang warna orange, halaman 80 kegiatan 2, nomor 1 dan 2, dan mengerjakan buku Yudhistira juga halaman 1B, halaman 84 kegiatan 3, nomor 3 dan 4. Jangan lupa dikerjakan dengan cermat dan teliti, sebelum itu membaca doa. Setelah dikerjakan dapat dikirimkan kepada guru kelasnya masing-masing, begitu ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak ya. Semuanya sikap berdoa yang baik, istiqdadan. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.